Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Halo guys, welcome back again dengan pembahasan Boku no Hero Academia di sini. Oke, sekarang topik pembahasan kita adalah salah satu quirk yang dimiliki oleh Midoriya selaku pewaris One for All guys, yaitu Fajin. Sebagai quirk yang dipunya sang pewaris, apa sih sebenarnya quirk Fajin ini? Sejauh mana kekuatan yang bisa diberikan? Terus gimana caranya Deku bisa manfaatin quirk ini? Untuk lebih lengkapnya, kuy aja lah kita bahas bareng-bareng guys. Oke, let's go! Seperti yang kita tahu, Deku itu mempunyai keistimewaan sejak dirinya dipilih oleh All Might sebagai pewaris ke-9 One for All. Selain dianugerahi kekuatan yang luar biasa, Deku juga memiliki hak untuk mengakses ke-7 quirk dari pewaris sebelumnya. Ya, hal ini dikarenakan terbentuknya inti yang semakin kuat ya, sehingga Deku bisa mewarisi kekuatan yang telah tertimbun. Nggak cuma itu aja sih, Deku sekarang di manganya bisa berkomunikasi secara bebas dengan para pewaris. Udah dikasih kekuatan, bisa juga dapat arahan. Quirk ini bisa dibilang itu sebagai paket komplit. Ya mungkin di animenya bisa dibilang masih abu-abu. Tapi tenang, pasti seiring berjalannya waktu akan ada saat nih di mana Deku bisa ngobrol santai bareng senior-seniornya. Bisa dibilang sekarang Deku udah bisa mengakses 6 quirk, mulai dari One for All itu sendiri. Terus ada Black Whip yang bisa kita lihat di animenya beberapa episode kemarin. Terus ada quirk Float, kemudian Danger Sense sama Smoke Screen. Dan yang terbaru adalah quirk Fajin. Hanya pewaris kedua aja yang belum kelihatan kekuatan apa sih yang sebenarnya dia punya. Karena kelima quirk lainnya udah pernah kita bahas ya kan di konten soal One for All. Maka yang jadi fokus kita ini adalah ya Fajin. Ya toh? Fajin ini merupakan quirk milik pewaris ketiga yang sampai sekarang namanya sendiri aja belum diketahui. Ada fakta unik sih di sini, karena Fajin diambil dari salah satu teknik bela diri dari China. Untuk kekuatan quirk Fajin ya bisa dibilang cukup menghadirkan kekuatan yang gak kalah keren sama quirk yang lainnya. Malahan dibandingkan sama quirk lain, quirk Fajin memiliki efek peningkatan kekuatan yang bisa dibilang lebih baik. Kenapa bisa begitu? Karena quirk Fajin memungkinkan Deku itu untuk melepaskan ledakan kekuatan yang lebih besar dari serangan biasa. Ya, caranya yaitu dengan mengumpulkan energi melalui gerakan yang berulang. Nah, energi yang dihasilkan ini kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya dilepas dengan menghasilkan daya serangan yang berkali-kali lipat, baik secara kekuatan maupun kecepatan. Terus yang istimewanya lagi nih, si pengguna bisa memilih untuk hanya menggunakan sebagian energi yang tersimpan pada satu waktu. Alhasil memungkinkan mereka nih untuk melakukan beberapa ledakan kecepatan dan kekuatan di waktu berikutnya. Bingung kan? Masih bingung? Bentar, gini aja deh, kita langsung lihat penerapannya aja kali ya. Saat berhadapan dengan Lady Nagan, tepatnya di chapter 313, untuk pertama kalinya Deku menggunakan quirk Fajin guys. Nah, di permulaan si Deku kan melakukan gerakan seperti squat secara berulang tuh. Dan itu dilakukan bukan tanpa tujuan. Sebenarnya ya Deku ngelakuin itu untuk memompa kekuatan Fajin di kakinya. Jadi, energi yang dihasilkan dari gerakan squat tadi terkumpul di kaki Deku. Ketika dirasa kekuatannya udah cukup nih, Deku pun melepas kekuatan tadi dan hasilnya boom! Wow banget kan? Deku mampu meluncur ke udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sampai-sampai Lady Nagan yang lagi melayang di atas aja nggak sempet menghindar karena saking cepetnya. Tentu nggak cuma di kaki sih. Pengumpulan energi juga disesuaikan termasuk untuk anggota tubuh lainnya. Cuma yang lebih dibutuhin kan pasti ya kaki sama tangan toh. Asal penggunaannya tepat, quirk ini bisa nguntungin banget buat Deku. Sayangnya sih, waktu pertama kali menggunakan kekuatan Fajin, Deku sempat kehilangan kendali karena kesulitan menahan ledakan kekuatan yang dihasilkan. Jadi bisa kita tarik kesimpulan kalau Fajin memiliki sifat quirk melepaskan. Nah, kita sebelumnya kan udah bilang tuh, di antara quirk yang lain, memang quirk ini sih yang lebih punya daya gebrak. Soalnya kita tahu sendiri, quirk One for All kan rata-rata support doang ya kan? Mulai dari Danger Sense, Smoke Screen, mungkin cuma Black Whip yang masih menghadirkan serangan yang baik. Selain daya serang, Fajin juga punya kecocokan yang baik dengan kekuatan asli One for All. Kekuatan sejati dari One for All adalah bisa menimbun kekuatan untuk kemudian digunakan oleh penggunanya. Sehingga menghasilkan sang pengguna bisa punya kemampuan layaknya manusia super. Konsepnya juga mirip sih dengan Fajin, yaitu penimbunan kekuatan.
dan bisa digunakan sesuai kebutuhan pula. Bedanya One for All sama sekali nggak butuh gerakan yang berulang untuk diaktifkan, cuma butuh fokus saja dari penggunanya supaya bisa tepat menggunakan kekuatan tersebut. Karena kemiripannya tadi nih, Deku sukses mengakali penggabungan antara Fajin dengan kekuatan asli One for All. Berkat ledakan kekuatan yang berkali-kali lipat dari Fajin, membuat sekian persen kekuatan dari One for All ini bisa bertambah pula. Walau pertama kali menggunakan Fajin di saat kepepet sih lantaran perlawanan sengit dari Lady Nagan, Deku tetap bisa memanfaatkannya dengan luar biasa. Dia melahirkan beberapa teknik baru yang sukses bikin Lady Nagan harus tumbang di saat itu. Teknik yang kita maksud adalah Fox 100%. Teknik ini adalah nama untuk penggabungan antara 45% kekuatan One for All dengan Fajin. Hasilnya keren banget coy. Deku juga punya kekuatan dan kecepatan yang setara dengan 100% One for All. Ini jadi alternatif banget buat Deku yang kesulitan ngeluarin kekuatan 100% One for All karena tubuhnya yang gak sanggup nahan beban kekuatan tersebut. Akibatnya kan dia sering cedera parah tuh. Dengan teknik Fox 100%, Deku bisa bertarung dengan kekuatan penuh tanpa perlu takut badannya kenapa-napa lagi. Wow. Bersama dengan teknik ini, Deku juga mampu mengeluarkan teknik Fox 100% Manchester Smash. Bedanya sama Manchester Smash yang biasa, di sini Deku mampu menyerang target dengan jarak jauh sekalipun guys. Layaknya sebuah peluru energi yang langsung mengincar musuh dengan kekuatan dan kecepatan yang gila banget. Meski efektif banget sih buat ngelawan Lady Nagan, nyatanya Deku sama sekali belum menggunakan quirk Fajin untuk ngelawan teman-teman sekelasnya yang maksa Deku buat pulang. Ya mungkin Deku nggak mau sih teman sekelasnya terluka. Itu sih menurut gue. Jadi gimana menurut kalian quirk Fajin milik pewaris ketiga ini? Sejauh ini sih Iris ngerasa kalau quirk ini adalah favorit banget. Karena diaktifkannya dengan cara yang terbilang simple, tapi menghasilkan daya serang yang cukup mematikan. Dan selain One for All itu sendiri, ini adalah quirk terbaik yang bisa Deku manfaatkan dengan maksimal. Apakah kalian berpikir yang sama? Terserah kalian juga sih. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya guys. Nantinya kita juga bakal ngebahas hal seru lainnya dari serial Boku no Hero Academia, pastinya. Plus Ultra. So, see you again next time. Adios ya caramelos, stay safe everyone. Salam Animonia.